Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Elok Maria Ulfa, SOSI MPDSM selaku dosen pada mata kuliah kewarganegaraan. Tidak lupa teman-teman kelas B dengan konseling Islam yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video pembelajaran dalam rangka penugasan UAS kewarganegaraan, di mana kami mendapatkan tema yaitu meningkatkan kesadaran warga negara dalam menjaga kearifan lokal di tengah tantangan zaman. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini ada 5 topik. Yang pertama adalah pengertian kearifan lokal yang akan dibahas oleh Anissa Estu Muharoma. Yang kedua, tantangan kearifan lokal yang akan dibahas oleh Asmaul Zinta Maharani. 3, cara meningkatkan kearifan lokal di tengah era globalisasi yang akan dibahas oleh Bunga Melati Putri Gunawan. Dan yang keempat, pentingnya kearifan lokal yang akan dibahas oleh Devi Purnamasari. Dan yang terakhir adalah melestarikan kearifan lokal yang akan dibahas oleh saya sendiri, Khairatul Nisa. Pengertian kearifan lokal. Secara etimologis, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lokal berarti setempat dan kearifan berarti kebijaksanaan. Sehingga jika dilihat secara etimologis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat, bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, serta tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Istilah kearifan lokal pertama kali dikenalkan oleh Hagi Quaritch Walsh dalam Budi Wiyanto 2006. Ia menyebut bahwa kearifan lokal sebagai local genius berarti sejumlah ciri kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat merupakan suatu akibat dari pengalamannya di masa lalu. Beberapa nama ahli yang ikut serta dalam memberikan pendapat tentang definisi kearifan lokal diantaranya, yang pertama, Yunus 2012. Ia mengartikan kearifan lokal sebagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, di tempat tertentu, dan dianggap dapat bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Yang kedua, Suhartini 2009. Ia mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Yang ketiga, Fajarini 2014. Ia mengartikan kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab beberapa masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Yang keempat, Negara 2011. Ia menyatakan bahwa kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat atau lokal, melainkan bagaimana relasi yang baik di antara manusia-manusia lainnya, dan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, adat, kebiasaan, serta alam, yang mana seluruh pengetahuan itu wajib dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kelima, Mundarjito dalam ayat Roh Hayedi menyatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius adalah karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Yang keenam, Antariksa 2009. Ia menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari tradisi budaya suatu masyarakat yang muncul menjadi bagian dan ditempatkan pada tatanan fisik bangunan serta kawasan dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Dari penjelasan beliau, dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Yang ketujuh, Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Ahmar dan Syarifuddin 2007. Kearifan lokal merupakan tata nilai dan perilaku hidup masyarakat lokal dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidak sama pada tempat dan waktu serta suku. Yang kedelapan, Keraf 2002, menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, serta wawasan atau adat dan kebiasaan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan dalam komunitas ekologi. Komunikasi bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku terhadap sesama manusia serta alam maupun gaib.
Yang kesembilan, Francis Wahono, 2005. Ia menerangkan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal sendiri tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan serta tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh. Beberapa definisi di atas menjadi satu menurut para ahli adalah pengetahuan yang disiasati oleh para leluhur untuk lingkungan hidup di sekitar mereka, menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari budaya, serta memperkenalkan dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Tantangan kearifan lokal. Beberapa tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kearifan lokal diantaranya yang pertama, jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Yang kedua, teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Yang ketiga, modal besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi saat ini yang memicu adalah perkembangan teknologi dan informasi, di mana kita tidak lagi mengenal batas wilayah. Kita dapat mempelajari dan mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal tidak hanya di seluruh Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Di satu sisi, kearifan lokal ini dapat mengerus kebudayaan yang kita miliki. Akan tetapi di sisi lain, dapat memunculkan kearifan lokal baru yang artinya kita harus terbuka dengan informasi dari dunia luar, tetapi kita juga harus kuat dengan akar budaya bangsa Indonesia. Selain itu, globalisasi juga dapat mengancam keberlangsungan budaya bangsa dan kearifan lokal sehingga dapat membawa masyarakat kepada kehidupan individualis, hedonis, dan materialistik yang pada akhirnya dapat melunturkan nilai sosial, moral, dan lain-lain yang merupakan bagian daripada kearifan lokal kita sebagai bangsa Indonesia. Hal lain juga penting untuk dimanfaatkan adalah penggunaan teknologi informasi media massa dan juga sosial media baik oleh pemerintah ataupun masyarakat yang secara bersama-sama turut serta mempromosikan kearifan lokal yang kita miliki. Sehingga kearifan lokal kita tidak hanya mampu bertahan, tapi juga mampu berkembang menjadi kearifan lokal yang mendunia. Cara meningkatkan kearifan lokal masyarakat zaman sekarang. Yang pertama yaitu meningkatkan konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan menjaga kestabilan alam. Konservasi dan sumber daya alam menjadi salah satu hal yang harus dilestarikan. Selain untuk meningkatkan kearifan lokal masyarakat, juga untuk keberlangsungan bumi di masa yang akan datang. Cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kearifan lokal masyarakat pada zaman sekarang yaitu dengan melestarikan fauna dan flora yang sudah mulai langka, menjaga ekosistem hutan dan tidak menebang pohon sembarangan, serta tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Meningkatkan pengembangan sumber manusia yang baik dapat dilakukan dengan cara pendidikan. Pendidikan dapat membuat masyarakat memiliki pemikiran yang cerdas dan membuat masyarakat menjadi lebih berkualitas. Kemudian, yang ketiga, mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dengan cara
mempelajari budaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kemampuan teknologi. Yang keempat, meningkatkan etika dan nilai moral bermasyarakat. Dalam bermasyarakat, tentunya kita harus tetap menjaga kearifan lokal dengan cara menjaga etika, sikap, perilaku, tutur kata, nilai moral, sopan dan santun agar tetap mencerminkan masyarakat Indonesia yang baik. Yang kelima, mengajak masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Tidak hanya menjaga, sudah sepatutnya kita mencintai alam dan tidak merusak alam. Ketika kita mencintai alam, maka tidak akan ada niat untuk merusak alam. Ketika kita mencintai alam, maka alam akan memberikan hal baik kepada kita. Yang keenam, menjaga sikap terhadap petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan yang ada. Hampir di setiap daerah memiliki larangan atau pantangan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Percaya tidak percaya, namun kita harus tetap menjaga sikap dan harus menghargai pantangan yang ada. Jangan sampai karena kita tidak percaya, justru akan membuat suatu perselisihan. Yang ketujuh, menanamkan rasa cinta terhadap budaya kepada masyarakat. Menanamkan rasa cinta terhadap budaya lokal kepada masyarakat nampaknya sangat sulit. Di tengah zaman modern ini, masyarakat cenderung menyukai budaya-budaya luar. Namun, kita harus bisa mengajak masyarakat untuk mencintai budaya lokal. Dan yang terakhir, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya luar, karena budaya lokal tidak kalah bagus dengan budaya luar. Kita harus menunjukkan dan bangga terhadap kearifan lokal budaya kita. Pentingnya kearifan lokal. Kearifan lokal sangat penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungannya sekaligus melestarikan lingkungannya. Masyarakat harus mengenal dan mengerti arti penting dari kearifan lokal agar budaya yang mereka punya tidak bercampur dengan budaya asing. Yang pertama, kearifan lokal sebagai pemberi arah perkembangan budaya, yang berarti kearifan lokal menjadi salah satu alat untuk mengarahkan masyarakat setempat atau lokal agar tetap berperilaku sesuai dengan perkembangan budayanya. Yang kedua, kearifan lokal sebagai alat kontrol sosial, yang berarti kearifan lokal menjadi alat yang mampu menjaga agar masyarakat memiliki tanggung jawab akan keberlangsungan hidup dan hubungan sosial masyarakat setempat agar tidak hilang. Dan yang ketiga, kearifan lokal sebagai pertahanan budaya, yang berarti kearifan lokal memiliki karakteristik yang mampu menjaga kebudayaan asli masyarakat dari perkembangan zaman maupun pengaruh budaya luar atau budaya asing. Yang keempat, kearifan lokal sebagai alat akomodasi budaya luar, yang berarti kearifan lokal mampu memilih dan menyesuaikan kebudayaan mana yang cocok dengan kebudayaan asli masyarakat. Yang kelima, kearifan lokal sebagai penyatu kebudayaan, yang berarti kearifan lokal mampu menyatukan budaya asli masyarakat setempat dengan budaya lain sehingga membentuk identitas kebudayaan nasional. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Khoirotun Nisa. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu tujuan melestarikan budaya lokal adalah agar nilai luhur budaya dalam suatu tradisi dapat bertahan meskipun telah mengalami perubahan bentuk budaya. Semisal, rumah joglo dari Jogja, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah lapo dari Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya lokal? Cara untuk melestarikan budaya lokal adalah yang pertama, dengan mempelajari budaya lokal dengan memahami informasi tentang budaya tersebut. Yang kedua
kedua, mengikuti kegiatan budaya asal dengan terlibat langsung di dalamnya. 3. Mengenalkan produk kebudayaan ke kancah nasional maupun internasional melalui platform media sosial. 4. Bangga menjadikan budaya lokal sebagai identitas. Yang kelima, mengekspor dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui kesenian luar negeri. 6. Memasukkan pelajaran budaya dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah sedini mungkin. Dan yang terakhir, mengembangkan serta membuat inovasi baru dalam pengenalan budaya ke masyarakat. Kebudayaan yang benar dilahirkan dari alam, sederhana, rendah hati, dan murni. Budaya tidak pernah berakhir, selalu ada yang baru, selalu ada kesenian yang baru, gerak, tari, lagu, dan lukisan. Budaya adalah kisah tanpa akhir. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 5. Kritik dan saran dari Ibu sangat kami butuhkan untuk pembelajaran kami ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.